melahirkan normal atau sesar bisa di cover BPJS nggak sih? Penasaran? Kita simak videonya sampai selesai. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel, teman-teman. Channel yang membahas seputar administrasi pelayanan publik dari mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lapor pajak, Disduk Capil, dan administrasi pelayanan publik lainnya. Bagi teman-teman yang memiliki kendala ataupun permasalahan seputar administrasi pelayanan publik, teman-teman wajib untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan melakukan sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan melahirkan secara sesar ataupun normal bisa di cover BPJS atau tidak. Apa yang akan saya ceritakan nanti itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman orang di sekitar saya, di mana saya terjun langsung ataupun melakukan pengurusannya secara langsung oleh saya sendiri, seperti itu. Oke, untuk melahirkan sesar ataupun normal itu bisa di cover BPJS atau tidak? Jawabannya ya, tapi dengan beberapa ketentuan ya teman-teman. Di sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi: melahirkan dengan metode sesar dan melahirkan dengan metode lahiran normal. Nah, hal ini akan saya tarik secara garis besarnya untuk kelahiran normal terlebih dahulu. Nah, untuk kelahiran normal ini sendiri ya teman-teman, apabila vaskes pertama bisa melakukan persalinan, maka melahirkan dengan menggunakan BPJS Kesehatan bisa dilakukan di vaskes pertama. Apabila pada vaskes pertama tidak tersedia persalinan, maka teman-teman bisa langsung datang ke layanan kesehatan puskesmas setempat. Dalam hal ini, kenapa harus ke puskesmas? Karena untuk melahirkan normal itu tidak bisa ditindaklanjuti secara langsung ke fasilitas tingkat lanjut ataupun rumah sakit. Karena tadi, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode lahiran normal. Namun di sini saya akan menceritakan based on pengalaman di lapangan seperti apa. Saya akan menceritakan kejadian orang di sekitar saya. Tadi saya sebutkan bahwa saya orang yang terjun langsung atau incas di dalamnya. Ketika adik saya melahirkan dengan menggunakan metode lahiran normal, pada fasilitas pertama atau vaskes pertama itu tidak tersedia layanan kesehatan. Sehingga saat itu kami langsung membawanya ke rumah sakit atau fasilitas tingkat lanjut tanpa melalui puskesmas. Namun ketika kami datang ke IGD rumah sakit tersebut, kami sempat diobservasi bahwa layak atau tidak ditanggung oleh BPJS dan layak atau tidak ditangani di rumah sakit tersebut apabila menggunakan BPJS Kesehatan. Karena sebelumnya tidak punya rekam medis di rumah sakit tersebut. Kemudian, dan vaskesnya itu tidak melalui vaskes pertama atau tidak mendapat rujukan dari vaskes pertama. Saat itu diobservasi selama 1 jam untuk ditanyakan ke dokter kandungan, apakah kondisi adik saya ini layak untuk ditanggung BPJS dan dilakukan persalinan di rumah sakit tersebut atau tidak. Nah, kondisinya saat itu adik saya sudah pembukaan 7 dan kami datang di tengah malam. Kurang lebih saat itu kita datang jam setengah 12 malam. Nah, saat itu kami sempat diragukan untuk bisa di cover atau tidak oleh BPJS. Kalau mau di cover BPJS, kami sempat diinformasikan bahwa ini bisa dilakukan atau dikembalikan ke fasilitas tingkat pertama atau vaskes pertama.
karena vaskes pertamanya tadi tidak ada persalinan, maka bisa dikembalikan ke puskesmas. Namun, karena ada beberapa hal, tadi juga adik saya datang dalam kondisi pembukaan 7 setelah observasi pembukaan itu naik dan harus segera melahirkan, maka saat itu juga adik saya bisa langsung dibawa ke ruangan persalinan untuk melakukan lahiran secara normal, dan itu di cover oleh BPJS. Kemudian teman-teman, yang kedua yaitu melahirkan dengan metode sesar atau SC. Ini bisa di cover oleh BPJS atau tidak? Tadi saya katakan di awal bisa dengan beberapa ketentuan. Nah, saya akan sharing pengalaman saya pribadi, di mana saat itu saya pada kehamilan pertama, saya memiliki riwayat melahirkan prematur dengan metode sesar. Pada awalnya saat itu di usia kehamilan saya yang 33 minggu, saya pecah ketuban dini disertai dengan keluarnya lendir dan darah. Nah, saat itu juga saya datang ke vaskes pertama. Kebetulan vaskes pertama saya itu bisa melakukan persalinan, namun hanya sebatas persalinan normal. Tetapi saat saya datang karena kondisi saya yang hamil dalam kondisi 33 minggu disertai pecah ketuban dini, maka saat itu juga saya diminta untuk langsung datang ke IGD rumah sakit ataupun fasilitas tingkat lanjut. Ketika saya datang ke IGD, saya langsung diobservasi karena kondisinya sudah pecah ketuban dini, dan ketika di USG ternyata ketubannya sudah tidak ada, maka saat itu juga saya harus melakukan operasi sesar. Nah, hal ini semuanya itu di cover oleh BPJS ya teman-teman. Asalkan teman-teman ketika datang ke IGD, registrasinya itu harus menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, itu pengalaman saya pada kehamilan pertama. Kondisi saat ini saya sedang mengalami fase kehamilan kedua, di mana saya menggunakan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Selain secara pribadi di luar dengan objin-objin tertentu, saya juga menggunakan semua limit yang ada pada fasilitas BPJS Kesehatan untuk ibu hamil. Nah, pada vaskes pertama saya itu tersedia objin, tersedia juga layanan kebidanan. Namun, karena saya memiliki riwayat operasi sesar untuk metode melahirkan yang pertama, maka dari awal kehamilan saya sudah diinformasikan bahwa untuk kehamilan yang sekarang pun nanti akan diberikan rujukan untuk langsung datang ke fasilitas tingkat lanjut. Karena untuk metode melahirkan pada kehamilan saya saat ini pun sudah pasti dan sudah ditentukan bahwa itu akan menggunakan operasi sesar. Sehingga untuk metode melahirkan yang kedua ini nanti saya akan mendapatkan rujukan oleh pihak fasilitas pertama untuk langsung datang ke fasilitas tingkat lanjut ataupun rumah sakit. Namun teman-teman, di balik itu semua, apabila teman-teman dalam kondisi hamil mengalami satu kendala, satu urgensi, satu keluhan, satu keadaan penting, saya sarankan kepada teman-teman untuk langsung datang ke IGD rumah sakit. Satu, dari segi fasilitas, teman-teman bisa diobservasi atas keluhan yang teman-teman rasakan. Karena biasanya ketika masuk ke IGD khusus untuk ibu hamil itu ada ruangan tertentu, yaitu ruangan Ponex yang biasanya dikhususkan untuk ibu hamil ataupun bayi dan anak-anak ya teman-teman. Sehingga untuk pelayanan dan lain sebagainya biasanya bisa dikhususkan. Namun yang paling penting teman-teman, ketika melakukan registrasi datang ke IGD, teman-teman harus mendaftar sebagai peserta BPJS. Kalau misalkan teman-teman ingin di-cover oleh BPJS. Dengan catatan, rumah sakitnya dipastikan harus bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan.
sehingga hal ini bisa mempermudah teman-teman untuk melakukan pemeriksaan ataupun tindakan dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman, itulah tadi pengalaman saya dan orang-orang di sekitar saya terkait dengan metode melahirkan dengan menggunakan operasi sesar dan melahirkan dengan menggunakan metode lahiran normal menggunakan BPJS Kesehatan. Namun apabila di antara teman-teman ada yang memiliki pengalaman metode melahirkan dari dua kategori tadi, kemudian berbeda dengan apa yang sudah saya ceritakan, kita bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman. Atau bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan untuk proses persalinan nanti, dengan kekhawatiran bisa pakai BPJS atau tidak, kita bisa sharing di kolom komentar. Nanti kita akan melakukan pembahasan dan kita akan melakukan sharing terlebih dahulu. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasannya. Semoga menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu Rili Channel dengan menekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share semua video yang ada di Rili Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.